Baik, kali ini kita akan membahas tentang gambar cerita ya. Gambar cerita. Nah, biasanya Ananda senang membaca buku yang mengandung gambarnya kan? Jadi lebih menarik ketika sebuah bacaan disisipi dengan gambar-gambar. Nah, gambar cerita ini merupakan sebuah gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Nah, gambar ini disajikan dapat berupa cerita yang digambar pada media kering maupun media basah. Jadi ada dua media ya berdasarkan medianya. Yang pertama ada media kering dan yang kedua ada media basah ya. Nah, untuk lebih mudah membedakannya, dalam media kering, nah ini bisa langsung digunakan ya alat untuk menggambarnya itu tanpa mencelup terlebih dahulu ke dalam bagian lain. Nah, contohnya apa saja yang dibutuhkan dalam media kering? Nah, yang pertama dalam media kering itu dibutuhkan satu, contohnya bisa menggunakan pensil. Kemudian yang kedua pulpen ya atau ballpoint. Kemudian krayon. Kemudian spidol ya, dan sebagainya. Jadi alat-alat ini bisa digunakan langsung ya tanpa mencelup dulu. Nah, ini namanya media kering. Sedangkan pada media basah ya, alatnya misal seperti yang harus ada itu adalah bak tinta ya. Bak atau tinta atau cat ya. Cat atau tinta. Nah, maka kesananya kuas ya. Baru jenis-jenis catnya ya, cat atau tinta. Nah, bisa berupa cat akrilik ya, akrilik, kemudian cat air, cat minyak ya, dan sebagainya, cat poster gitu ya. Nah, yang paling membedakan antara teknik basah dan kering itu tadi ya. Jadi ketika menggunakan media kering, alatnya itu bisa langsung digoreskan, bisa langsung dituliskan. Sedangkan dalam menggunakan cat basah ya, itu harus bolak-balik dulu. Misalnya ini kuas ya. Misalnya ini kuas. Nah, maka dibutuhkan tinta bak tinta ya, misalnya. Nah, jadi sebelum menuliskan ke kertas itu ya, sebelum menuliskan ke kertas atau menggambarkan ke kertas, nah ini harus ngambil dulu cat ya ke sini, kemudian baru digoreskan ya, balik lagi ya, digoreskan lagi. Nah, itu jadi bolak-balik. Itu yang dimaksud dengan menggunakan media basah ya, bisa berupa cat akrilik, cat air, cat minyak, cat poster, dan sebagainya. Hanya biasanya dibutuhkan bak tinta atau bak cat dan juga kuas. Nah, kemudian dalam teknik menggambarnya juga terdapat perbedaan ya. Kalau teknik pada media kering ya, ini bisa menggunakan teknik yang namanya ada teknik arsir. Teknik arsir ya, arsir. Kita hapus dulu. Dan yang kedua ada yang namanya teknik blok ya. Bedanya kalau teknik arsir
itu hanya menggoreskan garis-garis ya, untuk memberikan kesan gelap dan terang. Nah, contohnya kita menggambar misal sebuah gelas misalnya ya. Dengan menggunakan teknik arsir, nah maka cukup di pinggir-pinggirnya saja ya, untuk memberikan kesan gelap dan terangnya itu. Nah, sedangkan kalau misalnya teknik blok ya, itu diwarnai dengan full ya, secara penuh. Ya, kalau di sini agak sulit ya, misalnya ini airnya. Nah, maka ini semuanya harus diisi dengan warna ya. Itu namanya teknik blok ya. Teknik blok. Nah, ini harus diisi full warnanya. Jadi bukan sebagian ya, warnanya penuh. Jadi untuk media kering ya, atau bisa juga disebut teknik kering, maka gambarnya itu diberikan atau dibuat dengan menggunakan dua teknik itu, yaitu teknik arsir dan teknik blok ya. Yang atas ini teknik arsir ya, hanya sebagian saja memberikan kesan gelap dan terang. Sedangkan teknik blok, nah itu memberikan warna, jadi menutupi bagian-bagian gambar dengan warna, ditutupi dengan warna ya, harus merata. Nah, itulah dua teknik pada media kering. Sedangkan pada media basah ya, pada media basah ini dikenal sebuah teknik ya, yaitu namanya sapuan, teknik sapuan kuas ya. Teknik sapuan kuas. Jadi dalam menggoreskan kuas ke media basah ya, itu ada teknik tertentu. Jadi tidak satu arah, tidak asal mewarnai atau menggambar gitu ya. Ada yang ditekan-tekan halus, ada yang seperti memberikan titik-titik ya saat menggambarkan daun gitu dan sebagainya. Itu namanya teknik sapuan kuas. Dan dalam menggunakan media basah itu harus sangat hati-hati ya. Pertama, ketika memilih warna ya, dalam teknik basah itu bisa jadi kalau tidak hati-hati warnanya itu akan tercampur ya, atau ketika menambahkan pelarut ya, warnanya itu bisa menjadi berubah ya. Nah, maka sangat harus hati-hati ketika kuas sudah digunakan oleh warna lain, atau misalnya ketika memadukan warna ini harus diperkirakan apakah akan cukup atau tidak. Jangan sampai pertama untuk menghasilkan warna hijau tertentu, misalnya memberi warna kuning dicampur dengan biru dengan komposisi tertentu, ternyata kurang ya. Akhirnya ketika menambahkan lagi kuning dan birunya berubah warna hijaunya ya. Nah, maka untuk teknik media basah ini harus lebih teliti ya. Nah, biasanya di dalam buku-buku itu banyak menggunakan ya teknik media kering ya, karena lebih praktis dalam menggambarnya. Nah, itulah dua media yang sering digunakan dalam membuat gambar cerita. Ya, jadi sudah bisa dibedakan alatnya, bahannya, kemudian teknik yang digunakannya. Nah, selanjutnya apa saja fungsi dari gambar cerita ini ya? Fungsi dari gambar cerita. Ya. Setidaknya ada 5 fungsi dari gambar cerita ya. Yang pertama, itu memperjelas alur atau isi cerita ya. Memperjelas alur
atau isi cerita. Jadi dalam sebuah teks atau buku atau majalah ya, untuk memberikan kejelasan dari isi pada cerita tersebut diberikan sebuah gambar ya. Kemudian yang kedua, memperjelas isi pesan ya. Nah, ini berkaitan dengan iklan ya. Memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang ya atau jasa. Jadi supaya pesan atau yang dipromosikannya itu jelas, nah diberikan gambar cerita. Yang ketiga, tentu ini menarik perhatian ya. Karena tanpa ada gambar ya, biasanya kurang menarik buku itu atau tulisannya. Tulisan itu kurang menarik. Kemudian yang keempat, apa fungsi gambar cerita itu? Yaitu menambah nilai artistik ya. Menambah nilai artistik ya, atau nilai artistik itu nilai keindahan ya. Jadi karena lebih indah itu, maka jadi lebih menarik ya, menarik perhatian. Dan yang terakhir ya, fungsinya itu sebagai sarana untuk mengungkapkan ya, perasaan penggambarnya. Nah, sering ketika sulit dalam menuliskan kata ya, kadang ada istilah sulit diungkapkan dengan kata-kata. Nah, maka biasanya bisa tersampaikan dengan gambar. Jadi ketika sulit disampaikan dengan kata-kata, maka disampaikan dengan gambar cerita. Nah, setidaknya inilah fungsi dari gambar cerita ya, ada 5. Nah, selanjutnya bagaimana memahami gambar cerita ya. Memahami gambar cerita. Untuk memahami gambar cerita ini ya, tentu harus mempelajari terlebih dahulu unsur-unsur ya, unsur dalam sebuah cerita ya. Nah, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik ya. Nah, setidaknya untuk memahami sebuah gambar cerita itu harus mengetahui tema dulu ya. Tema ya, tema cerita. Contohnya ketika ceritanya itu tentang pasar ya, maka gambar ceritanya itu harus memperlihatkan kondisi atau suasana di pasar gitu ya. Kalau misalnya gambar ceritanya itu tentang petualangan di hutan, maka gambarnya itu harus menggambarkan suasana yang mendukung cerita tentang petualangan di hutan ya. Kemudian dari gambar cerita juga ya, setidaknya harus tersampaikan karakter atau tokoh ya. Karakter atau tokoh dari cerita yang disampaikan. Nah, jadi setidaknya bagian tema dan karakter ini harus ada dalam sebuah gambar cerita ya, walaupun unsur-unsur sebuah cerita itu ada lebih banyak lagi. Nah, tapi untuk membuat sebuah gambar cerita yang mudah dipahami ya, nah kita ketika membuatnya itu harus mengetahui tema cerita dan tokohnya ya.
Nah, lebih baik lagi jika menguasai unsur-unsur dalam sebuah cerita, ya, alur, latar, ya, dan sebagainya, penokohan juga. Nah, itulah materi mengenai gambar cerita, dimulai dari teknik, kemudian fungsi, dan bagaimana memahami atau membuat gambar cerita supaya lebih mudah dipahami. Sampai jumpa di materi selanjutnya.